Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 573, Ingin Hidup. Mu Ye berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kamu benar-benar anak muda yang tidak tahu berterima kasih. Kamu telah mengkonsumsi esensi dari tuna sirip biru 1000 tahun dan kamu masih berani bertanya kepada saya ini. Temukan bahan-bahan kelas atas ini setiap saat. Petik 2. Rasanya luar biasa. Itu sangat bergizi. Tang Wulin berbicara, Paman Chef, kemarin malam kau. Mu Ye menjelaskan, saya hanya menguji potensi tubuh Anda. Fakta-fakta membuktikan bahwa potensi Anda jauh lebih baik dari apa yang saya prediksi. Tubuh Anda merasa lesu pagi ini karena telah kelebihan beban bersama dengan garis keturunan Anda kemarin. Namun, budidaya sekte saya adalah untuk membawa tubuh manusia ke bentuknya yang sempurna sebelum potensinya untuk menggali rahasia-rahasianya. Ini adalah metode kultivasi khusus kami. Petik 2. Metode penanaman sekte tubuh. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Mu Ye mengangguk. Ada banyak metode kultivasi di sekte saya. Namun, semua metode mengarah ke tujuan yang sama, mengeluarkan potensi tubuh seseorang. Pernahkah Anda mendengar kebangkitan kedua jiwa bela diri? Tang Wulin mengangguk. Aku sudah mendengar guru kita menyebutkan ini di akademi. Mungkin jiwa bela diri bangkit untuk kedua kalinya dan menghasilkan perubahan dalam kondisi tertentu. Perubahan itu bisa baik atau buruk tetapi efeknya akan sangat jelas. Mulut Mu Ye tersenyum. Itu benar, kamu tidak menghadiri akademi untuk apa-apa. Kemudian, kamu juga harus tahu betapa sulitnya untuk kebangkitan kedua jiwa bela diri terjadi. Secara historis, hanya ada klan tertentu dengan rahasia batin yang sangat mendalam dan jiwa bela diri diturunkan dari zaman kuno yang memiliki peluang lebih tinggi pada kebangkitan kedua. Benarkah itu? Petik 2. Tang Wulin menjawab, ya, itulah yang kami pelajari di akademi. Kebanggaan bersinar di mata Mu Ye. Aku memberitahumu ini, sekarang. Kebangkitan kedua dapat dikontrol oleh laki-laki. Tubuh sekte memiliki metode untuk kebangkitan kedua jiwa bela diri. Untuk melengkapi itu pasti akan menjadi kebangkitan kedua yang bermanfaat. Hah! Tang Wulin kaget. Dia memiliki beberapa pengetahuan tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Jika jiwa bela diri Master Jiwa dapat dibangunkan untuk kedua kalinya, itu akan meningkatkan kekuatannya jauh. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa ada beberapa metode khusus untuk kebangkitan, apalagi yang bermanfaat. Ini benar-benar terlalu berharga. Jika jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya bisa bangkit untuk kedua kalinya, akan jadi apa? Dia bertanya-tanya. Paman Chef, kamu serius? Tang Wulin tidak bisa berhenti bertanya. Mu Ye menjawab dengan nada tidak menyenangkan, apa maksudmu Paman Chef? Panggil aku sebagai gurumu. Guru, Tang Wulin buru-buru menjawab, saya belum berjanji kepada Anda bahwa saya akan bergabung dengan sekte tubuh. Saya sudah menjadi murid dari sekte Tang. Mu Ye menghembuskan nafas melalui hidungnya dan berbicara dengan tidak sabar, lupakan saja. Tidak perlu bagimu untuk memutuskan hubungan dengan sekte Tang lagi. Aku akan menerimamu ke dalam sekte tubuh. Dari sudut pandangnya, ini adalah kompromi terbaik yang bisa dia lakukan. Tang Wulin menjawab dengan lemah, namun, sebagai bagian dari sekte Tang, saya tidak berpikir saya diizinkan untuk bergabung dengan sekte lain tanpa persetujuan mereka, benar. Mu Ye melebarkan matanya untuk melihat Tang Wulin. Apa yang baru saja Anda katakan? Dia sudah banyak berkompromi, namun bocah cilik ini. Nada bicara Tang Wulin terdengar lebih tegas. Ya, saya tidak bisa mengkhianati sekte saya. Saya minta maaf Paman Mu Ye. Saya sangat menghargai nilai yang Anda berikan pada saya, tetapi saya sudah menjadi bagian dari sekte Tang. Itu saja adalah alasan mengapa. Omong kosong. Suka atau tidak, kamu sudah memetik manfaat dari sekte tubuh jadi, kamu adalah murid sekte tubuh. Tang Wulin hendak membantahnya ketika visinya kabur. Tenggorokannya sudah tersedak oleh Mu Ye dan pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Oh tidak jangan lagi, celepuk, ke dalam laut. Mu Ye menekan Tang Wulin saat ia langsung jatuh ke laut dalam. Tubuhnya tenggelam dengan cepat sementara tekanan air meningkat secara eksponensial. Namun, situasi hari ini jelas jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Ini karena Tang Wulin memiliki persiapan mental yang lebih baik sehingga suasana hatinya sangat berbeda. Selain itu,
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa daya tahan tubuhnya terhadap tekanan air tampaknya semakin kuat. Mu Ye menekan Tang Wulin saat ia dengan cepat tenggelam ke laut dalam ketika hitam pekat menimpa mereka sekali lagi. Dia mengalami hampir proses yang tepat seperti kemarin. Itu sangat luar biasa kesakitan sehingga dia hampir tidak ingin hidup. Ketika Tang Wulin akhirnya berhasil merangkak ke permukaan laut dengan susah payah kemarin, dia dengan rakus menghirup udara. Namun, dia jauh lebih kuat dari kemarin. Paling tidak, dia tidak kehilangan kesadarannya seperti sebelumnya. Tekanan luar biasa dari tekanan air masih membuat seluruh tubuhnya sakit dan lemah. Tuna 1000 tahun tentu cukup bagus. Arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya pada saat ini, menyembuhkan fisiknya. Mu Ye yang mengenakan jas emas gelap muncul di depan Tang Wulin. Paman Mu Ye, kita harus kembali, kan? Tang Wulin tertawa paksa saat dia berbicara. Mu Yu berbicara dengan datar, rahasia terbesar bagi sekte tubuh adalah bagaimana kita miguru jiwa untuk menyelesaikan kebangkitan jiwanya yang kedua. Kamu sudah tahu rahasia ini. Kita harus memeras potensi seseorang sampai sempurna sebelum kita mengeluarkan yang baru potensi dengan menempatkan orang itu di bawah tekanan yang ekstrim. Karena Anda bersikeras tidak mau bergabung dengan Body Sect, maaf, saya hanya bisa membunuh Anda untuk mencegah Anda mengungkapkan rahasia kami. Petik 2. Tubuh Mu Ye melintas di bawah tatapan takut Tang Wulin, dia tersedak tenggorokannya sekali lagi dan mendorongnya ke laut dalam. Dia tenggelam ke laut dalam sekali lagi karena kemampuan fisiknya yang sedikit pulih sebelumnya menghilang dengan cepat. Kali ini, Mu Ye tampaknya sangat bertekad untuk membuatnya tetap di laut. Kesadaran Tang Wulin berangsur-angsur kabur di bawah kekurangan oksigen dan tekanan air yang sangat besar. Ketika cengkeraman Mu Ye melonggarkan, sisa kecil dari kesadarannya menendang bersama dengan naluri kelangsungan hidupnya untuk memungkinkan dia mencoba melarikan diri dengan upaya besar. Jelas, ini bahkan lebih ekstrim dari kemarin. Segera, visinya secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Bangun, sebuah suara rendah bergema dari segala arah. Tang Wulin heran ketika dia menemukan bahwa dia telah tiba di kata spiritual. Old Tang tergantung di udara di dekatnya. Bangun, suara Old Tang bergema lagi. Old Tang, apa yang terjadi padaku? Tang Wulin bertanya tanpa sadar. Anda telah memasuki keadaan kematian palsu. Metode kultivasi tubuh sekte sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan tubuh Anda. Tekad yang gigih adalah dasar untuk potensi seseorang. Jangan pernah kehilangan keinginan untuk hidup, tidak peduli kapan. Hanya dengan melakukan itu bisakah kamu mengeluarkan semua potensi di dalam tubuhmu ke cahaya. Segel Raja Naga Emas di tubuhmu saja sudah memiliki potensi yang cukup untuk melebihi orang biasa. Ah, aku juga harus memberitahumu bahwa 9 lapisan pertama dari segel Raja Naga Emas benar-benar berbeda dari 9 lapisan terakhir. Aku cukup yakin bahwa kamu mampu bertahan 9 lapis pertama asalkan kamu memiliki cukup surgawi namun, energi yang terkandung dalam 9 lapisan terakhir benar-benar mengerikan. Anda akan menghadapi situasi yang lebih dan lebih berbahaya, yang menganggap hidup dan mati di setiap lapisan. Meskipun metode budidaya Body Sect mungkin kejam, itu adalah metode yang baik untuk menguatkan tubuh dan kemauan. Terus bertahan, dan kamu mungkin bisa bertahan hidup ketika kamu menembus segel Raja Naga Emas berikut. Petik 2. Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu tetapi visinya masih kabur. Sensasi kuat tercekik dan rasa sakit yang menyiksa muncul kembali ketika dia mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Hidup, saya ingin hidup. Petik 2. Dia menggigit ujung lidahnya dengan susah payah. Tubuhnya yang sudah tersesat berjuang ketika lengannya menggapai untuk mendorong tubuhnya ke permukaan laut sekali lagi. Langsung, aku ingin hidup. Dia meraung marah di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, dia berhasil menemukan serpihan kekuatan yang melonjak dari anggota badan dan tulangnya yang berhasil mendorong tubuhnya perlahan-lahan ke permukaan laut. Namun, apa yang gagal dilihat Tang Wulin adalah bahwa sosok berwarna merah sudah tanpa suara muncul di belakangnya. Itu Mesya Surgawi Mu Ye. Sudah ditentukan bahwa tanda-tanda vital Tang Wulin akan menghilang dan siap untuk menyelamatkannya. Namun, itu tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kembali kesadarannya sekali lagi. Mu Ye berbagi data dengan Divine Mesya-nya. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berdiri di permukaan laut. Potensi pemuda ini, itu benar-benar perlu diperas dari tubuhnya dengan kekuatan penuh. Bab 574, 49 hari.
Ketika Tang Wulin melayang ke permukaan sekali lagi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas. Seluruh tubuhnya pucat seperti ikan mati, dan dia tidak tampak seperti manusia. Sebuah tabung telah dimasukkan ke tenggorokannya ketika oksigen dipompa dengan lembut melalui tabung itu untuk membantu pernapasannya dan menyembuhkan tubuhnya. Pikiran Tang Wulin sekarang benar-benar kosong. Dia hanya sadar bahwa dia masih hidup terlepas dari apa yang telah dia lalui. Akhirnya, kegelapan menjadi gelap setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Cuaca hari itu tidak ada yang luar biasa seperti cahaya bintang yang berkilauan berkelip di langit, dan gelombang air yang menggulung di tubuhnya. Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas setelah 1 jam penuh. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan dia bisa mendengar suara tiupan angin. Namun, visinya menjadi gelap saat dia pingsan lagi. Pikiran sadar terakhirnya adalah, jadi ternyata, Paman Mu Ye benar-benar tidak berusaha membunuhku. Petik 2. Pada pagi berikutnya, warna wajah Tang Wulin persis sama dengan ketika dia baru saja sadar. Itu masih sangat mengerikan. Mu Ye membawakannya sejenis udang ungu gelap dari laut dalam yang memiliki daging ungu pucat. Mereka sangat aneh tapi Mu Ye tidak mengirimnya ke kantin kali ini. Sebagai gantinya, ia membawanya langsung ke kamar untuk Tang Wulin. Apakah kamu mempermainkan aku? Tang Wulin berbicara kepada Mu Ye dengan lemah. Senyum melintas melewati mata Mu Ye. Jika kamu ingin menjadi pria yang hebat, kamu harus menderita yang paling pahit dari yang pahit. Kamu akan menyadari dalam waktu dekat bahwa rasa sakit yang kamu derita sepadan. Tang Wulin tertawa paksa. Paman, aku benar-benar tidak bisa bergabung dengan sekte tubuh. Ekspresi Mu Ye berubah saat dia menamparkan kepala Tang Wulin. Kamu anak nakal, bisakah kamu berhenti membuatku marah? Kita bisa membahas masalah bergabung dengan sekte saya nanti. Kamu bisa bertanya pada sekte Tang tentang hal ini ketika kamu kembali berdiri. Sementara itu, kamu akan belajar dari aku mulai sekarang. Ini adalah nasib sialku. Namun, bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte saya, tidak bisakah Anda setidaknya memanggil saya guru? Petik 2. Kali ini Tang Wulin tidak ragu sama sekali karena dia segera memanggil dengan hormat, guru. Ekspresi Mu Ye langsung menjadi menyenangkan. Baiklah, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu bermeditasi di siang hari setelah mengonsumsi lobster ametis ini. Cobalah untuk tidak tidur. Efek penyembuhan meditasi jauh lebih baik daripada tidur. Selain itu, Anda akan dapat merasakan perubahan pada tubuh Anda, tubuh lebih jelas. Petik 2. Dia pergi setelah mengatakan itu, tetapi dia tidak mengajarkan metode kultivasi kepada Tang Wulin. Warna kembali ke wajah Tang Wulin setelah dia makan lobster kecubung untuk sarapan. Lobster itu tidak membawa panas, tetapi justru memberikan rasa dingin yang menyegarkan dibandingkan dengan tuna yang berumur ribuan tahun. Dinginnya meresap ke organ dalam dan membuat seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Dia kembali ke kamarnya untuk bercocok tanam setelah sarapan. Ini adalah pertama kalinya dia bermeditasi setelah penyiksaan yang dia alami. Mungkin karena efek lobster kecubung itulah Tang Wulin memasuki kondisi meditasi dengan cepat. Segalanya terasa berbeda. Tang Wulin bertanya-tanya tentang basis kultivasinya yang sekarang telah menembus peringkat ke-39. Ini berarti bahwa hanya ada satu langkah terakhir sebelum peringkat 40. Dia telah mencapai ini lebih cepat dari yang dia harapkan. Sepertinya proses memeras potensi seseorang tidak hanya membantu dalam mengolah tubuh tetapi bahkan dalam mengolah kekuatan jiwa. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan makanan lezat yang dia konsumsi yang seperti harta surgawi yang tak ternilai. Ada sejumlah perubahan pada tubuhnya. Tang Wulin menemukan sebelumnya bahwa sekarang ada lapisan emas samar di tulang, otot, organ dalam, dan darah setelah ia terus menyerap esensi Raja Naga Emas. Selain itu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan emas menjadi semakin jelas, dan ia juga menemukan bahwa penglihatan batinnya tumbuh dalam kepekaan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lebih kuat juga. Penderitaan yang luar biasa membawa ketinggian berlapis-lapis di tubuhnya, memberi Tang Wulin pemahaman yang samar tentang metode budidaya tubuh sekte. Itu sudah setelah makan malam ketika Mu Ye mendekat lagi. Tang Wulin menggigil tanpa sadar saat melihatnya. Lagi. Tentu saja, Mu Ye berbicara dengan nada datar. Tang Wulin tertawa paksa. Guru, kapan saya bisa beristirahat selama sehari?
Tak seorang pun akan berharap untuk upaya lain setelah mengalami penderitaan berada di ambang kematian. Muye menjawab, kira-kira, itu akan memakan waktu 49 hari sebelum Anda dapat mencapai kesuksesan awal yang cukup besar dalam tubuh Anda. Jika jiwa bela diri Anda di dalam kebangkitan kedua saat itu, kita dapat mengubah metode kultivasi Anda. Petik 2. 49 hari, Tang Wulin menatap Muye dengan bingung. Guru, apakah Anda yakin metode kultivasi ini tidak akan membunuh seseorang? Muye menjawab dengan nada datar, dalam sejarah sekte tubuh, hanya sekitar 30% murid yang mati dengan metode kultivasi seperti itu. Petik 2, petik 2. Muye memandang Tang Wulin. Tidak semua orang diizinkan menggunakan metode seperti itu untuk memicu tubuh seseorang. Kalau tidak, Body Sek akan menaklukkan seluruh ranah penguasa jiwa sejak lama. Pada kenyataannya, ada sangat sedikit penguasa jiwa yang mampu menggunakan seperti itu, metode untuk mi-potensi seseorang. Esensi darah seseorang harus sangat kuat dan memiliki potensi yang menakjubkan. Saya membawa Anda ke laut dalam pada hari pertama untuk menguji potensi kemampuan Anda. Saya tidak akan pernah melanjutkan jika Anda tidak memiliki potentia. Petik 2. Sekte tubuh tidak mampu berkembang karena metode budidaya mereka terlalu ekstrim. Itu sangat ekstrim sehingga kecelakaan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Itu saja sudah cukup menjadi alasan bagi hanya beberapa orang untuk menyukai sekte tubuh, dan lebih lagi bagi orang-orang itu untuk bertahan. Sekte kuat yang telah ada selama lebih dari 10 milenium selalu menghadapi masalah yang sama, yaitu memiliki personil yang kurang berbakat. Selalu ada orang-orang dengan bakat luar biasa di antara setiap generasi pembangkit tenaga tubuh sekte, tapi itu bukan fenomena umum. Guru, Tang Wulin akan menanyakan sesuatu padanya ketika dia ditangkap dan diangkat oleh Mu Ye sebelum dia dilemparkan ke laut dalam lagi. Tang Wulin memulai kehidupan penyiksaan barunya begitu saja. Semua orang memiliki kehidupan yang agak membosankan di kapal. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar kapal itu, ia memiliki fasilitas hiburan yang terbatas. Itu tidak menghibur setelah beberapa waktu berlalu. Sebagian besar guru jiwa akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka bermeditasi di kamar mereka karena itu adalah aktivitas yang paling memakan waktu. Hanya Tang Wulin yang memiliki kehidupan yang benar-benar mengasyikkan. Dari hari pertama ketika dia hampir mati setelah dia menyelam ke laut dalam untuk pertama kalinya, dia telah pergi dari kedalaman 500 meter menjadi 1000 meter pada hari ke-6, dan dia masih bisa melayang ke permukaan laut, pada akhirnya. Pada hari ke-20, dia sudah bisa menyelam 2000 meter ke laut dan masih keluar hidup-hidup. Bagian terdalam dari lautan di sini hanya 2000 meter pada titik ini. Potensi stimulasi Tang Wulin sangat mengesankan, melihat bahwa ia bisa tenggelam ke kedalaman seperti itu dan masih muncul hidup-hidup meskipun berjuang tanpa alat pernapasan. Namun, itu juga sangat jelas bahwa Mu Ye tidak akan pernah membebaskannya untuk mencari kesempurnaan. Tidak ada cara untuk meningkatkan kedalaman laut. Tantangan baru yang Mu Ye berikan pada Tang Wulin adalah bahwa binatang buas samudera 1000 tahun yang ganas akan muncul di hadapannya setelah ia tenggelam 2000 meter ke dasar laut. Dia harus melayang kembali ke permukaan sementara binatang jiwa samudera mengejarnya. 1000 tahun jiwa buas tidak ada yang layak disebutkan di tanah. Dia pasti bisa membunuh lawan dalam beberapa langkah sederhana. Namun, ini berada di tengah laut. Di laut yang dalamnya 2000 meter, tekanan air dan mati lemas adalah musuh terbesarnya. Dia tidak bisa menampilkan banyak kekuatannya sama sekali. Dia hampir mati di laut ketika dia menghadapi binatang jiwa samudera untuk pertama kalinya. Ini karena tekanan air yang sangat besar akan memeras darah dari tubuhnya begitu dia terluka. Untungnya, pertahanan tubuh naga emas menyelamatkannya. Tang Wulin meledak tiba-tiba pada saat genting dan menggunakan Blue Cyber Grace untuk mengikat jiwa binatang. Dia ditarik keluar dari laut beberapa ratus meter oleh binatang jiwa samudera sebelum dia mengambil kesempatan untuk memecahkan masalah dengan menamparnya dengan Golden Dragon Dreadclaw-nya. Sejak hari itu, makhluk buas samudera yang dia hadapi menjadi variasi tak terbatas dari hal-hal aneh. Dia tidak bisa mengatakan di mana Mu Ye menemukan binatang buas ini, tetapi mereka terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Tang Wulin disiksa sehingga merasa sangat diliputi kesedihan sehingga ia ingin mati. Dia takut akan mengalami gangguan mental jika bukan karena dukungan sejumlah besar makanan bergizi tinggi yang dia konsumsi setiap hari. Bab 575, Kau harus memainkan trik berdarah pada aku.
Seluruh perjalanan dari benua Douluo ke benua Bintang Luo memakan waktu sekitar 2,5 bulan. Ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan kecepatan maksimum kapal laut. Senja telah tiba sekali lagi, dan kondisi mental Tang Wulin menguat setelah makan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan berusaha keras untuk bertahan hidup. Hari ini adalah hari ke-49, suara Mu Ye menggema. Roh Tang Wulin terguncang mendengar suara itu. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Mu Ye pernah memberitahunya bahwa tahap kultivasi pertama berlangsung 49 hari. Proses budidaya 49 hari itu tidak terasa lama, karena itu hanya periode singkat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Namun, ia dibawa ke ambang kematian setiap hari dalam waktu sesingkat itu. Bisakah dia menggambarkannya sebagai, melewati hari seolah-olah itu 1 tahun? Seluruh tubuh Tang Wulin menyusut, tetapi sekarang ia tampak lebih berotot. Tentu saja, dia juga bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya ketika dia tersiksa oleh rasa sakit. Dia terus-menerus mendorong potensinya hingga batasnya dengan tekanan air yang sangat tinggi dan perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Kemudian, ia mengisi kembali dirinya dengan makanan bergizi tinggi pada hari berikutnya. Selama 49 hari ini, Tang Wulin merasa bahwa dia telah sepenuhnya membentuk kembali dirinya sendiri. Ketika dilihat dengan penglihatan batinnya, warna tulang, organ dalam, dan esensi darah telah berubah dari rona keemasan pucat menjadi emas terang. Selain itu, Old Tang sudah menjelaskan kepadanya secara eksplisit bahwa dia tidak perlu lagi mengkonsumsi harta surga dan bumi begitu dia berhasil menembus lapisan kelima dari segel Raja Naga Emas. Tubuhnya cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri sekarang, dan dia bisa mencoba menerobos kapan saja dia mau. Tang Wulin sangat termotivasi ketika dia menyadari bahwa dia bisa menghemat uang. Namun, dia tidak memiliki niat untuk mencoba lapisan kelima sekarang. Untuk sekali dia menembus lapisan dia harus siap untuk mengambil lapisan berikutnya. Dia bisa menunggu sedikit lebih lama dan menghadapinya ketika dia benar-benar siap. Old Tang muncul lagi pada hari ke-10 penanaman Tang Wulin. Dia meyakinkannya dengan percaya diri bahwa ini adalah metode kultivasi tubuh sekte yang paling ekstrim, dan bahwa teknik menstimulasi potensi seseorang di ambang kehidupan dan kematian akan sangat efektif baginya. Dia hanya harus bertahan. Tang Wulin mengertakkan gigi dan bertahan selama 48 hari karena itu. Kekuatan jiwanya berkembang pesat pada waktu itu. Bahkan kekuatan jiwanya yang terkonsentrasi telah meningkat ke puncak peringkat ke-39. Bagaimanapun, setiap peringkat ke-10 dari peningkatan kekuatan jiwa seseorang adalah yang paling sulit untuk ditembus. Ini adalah hari terakhir penderitaannya dalam cobaan ini. Hari ini akan menjadi rintangan bagimu. Waktu yang dibutuhkan untuk tahap pertama pelatihan tidak dapat dihitung dengan tepat. Dengan kata lain, hari ke-49 hanyalah patokan standar. Jika kebangkitan kedua jiwa bela dirimu berhasil di hari ini, maka Anda akan membuktikan bahwa Anda memiliki bakat yang memadai untuk bergabung dengan elit sekte tubuh. Jika tidak, Anda harus memulai 49 hari lagi sampai Anda menyelesaikan kebangkitan kedua. Suara Mu Ye terdengar sangat membosankan, tetapi rasanya seperti petir di langit biru di telinga Tang Wulin. Jadi ini belum berakhir. Pada kenyataannya, Mu Ye merasa sangat aneh di hatinya. Sebagai master sekte tubuh sekte, tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih mengetahui metode budidaya mereka selain dia. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia tidak bertahan dengan metode budidaya standar sekte tubuh selama 49 hari terakhir, tetapi yang berkali-kali lebih mengerikan. Daya tahan tubuh Tang Wulin jauh melebihi prediksi Mu Ye, terutama dalam stimulasi potensinya. Kondisi Tang Wulin jarang tercatat muncul di arsip kuno sekte tubuh. Selain itu, para anggota sekte tubuh dengan situasi yang sama dari masa lalu menjadi limit Douluos. Oleh karena itu, Mu Ye telah menguji dia dengan standar tertinggi selama ini, dan memberinya tantangan terbesar. Setiap kali, dia hanya mau berhenti setelah dia yakin bahwa tubuh Tang Wulin telah didorong ke tepi. Menurut catatan kuno sekte tubuh, jika seseorang bisa bertahan dengan metode kultivasi seperti itu lebih dari 10 kali, kebangkitan keduanya harus diselesaikan. Teknik tubuh sekte memiliki tingkat keberhasilan 95% dalam Mi kebangkitan kedua jiwa bela diri. Dengan kata lain, sangat mungkin untuk kebangkitan kedua jiwa bela diri manapun, asalkan orang itu bisa selamat dari proses yang sangat berbahaya. Setelah satu upaya, mayoritas orang akan hancur,
baik secara fisik maupun mental. Itulah sebabnya Muye merasa bahwa Tang Wulin harus menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri sebelumnya. Namun bahkan sekarang, masih belum ada tanda-tanda setelah upaya 48. Ini benar-benar luar biasa. Secara umum, jiwa bela diri yang mampu bertahan dengan metode kultivasi seperti itu yang juga membutuhkan waktu lama untuk terbangun akan sangat kuat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kebangkitan, semakin kuat jiwa bela diri. Namun 49 kali Mi potensi adalah batasnya. Jiwa bela diri manapun yang belum terbangun setelah itu akan jatuh ke dalam 5% yang sangat langka. Ini menandakan bahwa jiwa bela diri Tang Wulin sepenuhnya bersifat duniawi tanpa gen dari garis keturunan kuno. Tidak ada kebangkitan kedua yang mungkin terjadi, jadi itu akan menunjukkan bahwa dia adalah murid tubuh sekte yang tidak pernah bisa mencapai kebesaran. Apapun, Muye menolak untuk percaya ini. Tang Wulin adalah siswa elit Akademi Shrek, dan ia bahkan memiliki tubuh manusia super dan kemauan keras. Sama sekali tidak masuk akal bahwa ia akan gagal menyelesaikan kebangkitan jiwanya yang kedua. Hari ini adalah hari terakhir. Pada kenyataannya, dia bahkan lebih cemas daripada Tang Wulin. Muye telah menyiapkan kejutan besar untuknya hari ini untuk memastikan keberhasilan kebangkitannya sehingga dia bisa Mi potensi tubuhnya lebih jauh. Batuk, batuk. Guru, tolong berhenti mengguncang keinsafanku. Tang Wulin memandang Muye karena frustrasi. Muye berjalan dengan langkah besar untuk menghadapnya. Dia meraih bahu Tang Wulin dengan satu tangan dan bergumam, kamu harus melakukan apa yang telah kamu lakukan, tapi itu akan sedikit berbeda. Aku tidak akan menyelamatkanmu hari ini. Aku bersumpah demi kehormatan judul Douluo yang aku menangkan, aku tidak akan memberimu sedikit pun bantuan, bahkan jika kamu menghadapi krisis yang mematikan. Kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri. Hari ini adalah hari terakhir dan juga penilaian terakhirmu. Itulah sebabnya kamu harus hidup. Tang Wulin belum pernah melihat Muye berbicara dengan nada muram seperti sebelumnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah melayang tinggi ke langit saat dia terbang keluar dari ruangan di bawah bimbingan Muye. Kali ini, Muye terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, dia tidak menjatuhkan Tang Wulin ke laut sekaligus, tetapi dia terbang selama 1 jam sampai dia jauh dari 2 garis samudera sebelum dia berhenti. Hidup, dia bergumam sekali lagi lalu melepaskan genggamannya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti batu. Dengan bunyi gedebuk, Tang Wulin jatuh ke laut ketika air laut yang dingin dan bergelombang menutupi wajahnya. Kemampuan Tang Wulin untuk berenang sangat meningkat setelah ia disiksa oleh laut selama berhari-hari. Dia menghirup napas dalam sekaligus untuk meningkatkan kadar oksigen tubuhnya. Dia heran menemukan bahwa Muye tidak berniat untuk menekannya ke laut, tetapi menghilang dalam sekejap. Tang Wulin sedikit bingung saat ia berendam di air laut. Namun, dia masih mempertahankan kewaspadaan tertinggi di hatinya. Dia yakin bahwa situasi yang akan dia hadapi hari ini akan lebih sulit daripada sebelumnya berdasarkan kesungguhan Muye. Tidak ada gunanya baginya memikirkannya lebih jauh. Dia hanya bisa memfokuskan upayanya menghadapi apapun yang ada di depan. Seiring waktu berlalu berendam di air laut, Tang Wulin masih tidak menemui situasi yang tidak biasa. Dia bertanya-tanya apakah guru Muye hanya menguji kemampuannya untuk bertahan hidup di laut. Dia mengotak-atik cincin spasialnya. Ada banyak makanan di sana, jadi dia setidaknya bisa mengapung di laut selama 10 hingga 14 hari lagi jika dia ingin terus berjalan. Hidupnya tidak akan berisiko. Tidak ada kekurangan makanan atau air di laut, yang kurang adalah gizi seimbang. Bulan bersinar indah malam itu, dan pemandangan di laut diwarnai dengan kecemerlangan perak yang samar. Tiba-tiba, Tang Wulin hanya bisa melihat bayangan buram beberapa keping perak di kejauhan. Pada awalnya, hanya ada 2 atau 3, tetapi segera, ada lusinan. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok Muye. Tangan Muye melambai ke arah apa-apa saat tubuhnya di udara. Bayangan hijau samar tersebar turun dari udara dan menabrak laut dengan suara keras. Apa yang sedang dilakukan guru Muye? Tang Wulin menemukan jawabannya dengan sangat cepat, karena dia sudah jelas melihat asal-usul timbangan perak itu. Itu bukan sisik, melainkan sirip hiu individual yang menembus permukaan air. Sirip memotong melalui air saat mereka menyerang langsung ke Tang Wulin seperti panah perak runcing. Ketika rasa takut muncul di wajahnya, dia berpikir, ini bukan hanya hiu, ini adalah sekolah hiu. Melarikan diri.
Tang Wulin tidak memikirkan itu sama sekali. Meskipun dia cukup pandai berenang, itu akan menjadi pilihan bodoh baginya untuk berpacu melawan hiu di laut. Dia akhirnya mengerti ujiannya hari ini. Apakah itu baginya untuk hidup? Untuk hidup ketika dia diserang oleh sekolah hiu. Tanpa ragu, ini jelas bukan hiu biasa. Ini pasti hiu putih hancur besar Devil Soul yang dikatakan sebagai salah satu penguasa makhluk buas samudera di legenda masa lalu. Guru, Anda pasti sedang mempermainkan saya. Bab 576, Jiwa Setan Hiu Putih Hebat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar cemerlang. Bilah demi bilah Blue Silver Grass melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan cepat menyebar keluar dari tubuhnya. Rumput mengelilingi tubuhnya seperti rumput laut, menciptakan penghalang lebat 10 meter di sekitarnya. Tang Wulin punya ide sederhana. Tidak peduli seberapa ganas Devil Soul Great White Shark itu, ia memiliki kepekaan yang sama terhadap bau darah seperti hiu biasa. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan Blue Silver Grass atribut tanamannya untuk benar-benar menyembunyikan aromanya sehingga hiu tidak akan menyerangnya. Dia mungkin bisa keluar dari ini sepenuhnya tanpa cedera. Hiu pertama melesat maju hanya 7 hingga 8 meter di depannya. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, hiu putih besar Devil Soul tidak memperhatikannya karena aromanya sendiri ditutupi oleh aroma samar rumput Blue Silver. Panjang hiu putih besar ini melebihi 7 meter. Seluruh tubuhnya seperti batu giok putih murni, dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Mengingat kecepatan renangnya yang sangat cepat, ia memiliki budidaya setidaknya 1000 tahun. Devil Soul Great White Shark hampir tak tertandingi di dalam air. Selama mereka tidak menabrak binatang buas samudera hiper apapun, mereka adalah tuan laut. Yang pertama dibebankan melewati, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Dia berusaha yang terbaik untuk memastikan aromanya tidak mencapai mereka. Dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Krisis sementara telah diselesaikan, tetapi apakah Guru Mu Ye akan melepaskannya dengan mudah? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Ye terbang tepat di atas kepalanya. Bersiaplah, suara Mu Ye bergema di langit. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah tanpa sadar. Dia melihat Mu Ye memegang botol besar di tangannya. Dia membuka tutupnya dan menuangkan isinya. Sebuah percikan cairan menghujani langit sekaligus. Bau darah tebal tersebar di sekitar Tang Wulin. Mulai, Mu Ye berbicara dengan nada acuh tak acuh. Ark, Tang Wulin berteriak kesakitan saat dia memaksa semua rumput Blue Silver ke bawah. Dia mengandalkan daya apung tanaman di air untuk mengangkat tubuhnya dan membuatnya mengudara dengan cepat. Banyak sosok putih raksasa menerkam dari bawah dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang membengkak ketika fluktuasi energi yang hebat meledak dari lokasi Tang Wulin. Wajah dan kepalanya terasa dingin saat bau darah menguar sekali lagi. Tang Wulin ngeri ketika dia melihat Mu Ye memiringkan botol sekali lagi dan menuangkan lebih banyak darah aneh. Kali ini, itu benar-benar menutupi tubuhnya. Ini membunuhku. Kondisi mental Tang Wulin selalu tenang ketika ia menghadapi krisis. Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan siapapun, dan dia mengerti gaya Mu Ye dengan sangat baik. Mu Ye tidak akan pernah menunjukkan padanya satu ons simpati tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Dia membuka tangannya saat dia tiba-tiba merobek pakaian di tubuhnya. Ini bukan saatnya baginya untuk khawatir tentang rasa malu ketika hidupnya dipertaruhkan. Darah segar yang jatuh dari langit telah jatuh langsung ke dirinya. Sekarang ada sejumlah besar darah di tubuhnya. Menggunakan pakaian berdarah yang telah dia sobek, Tang Wulin membentuk dua bola sebelum dia bisa jatuh, dan dia kemudian melemparkannya sejauh mungkin ke dua arah. Pada saat yang sama, dia melemparkan sehelai Blue Silver Grass saat dia berlari langsung ke arah Mu Ye. Dia berhasil mengikat tubuh Mu Ye dengan rumput. Dia harus menggunakan segala cara yang ada untuk bertahan hidup. Mu Ye sedikit terpana. Dalam hatinya, dia mengangguk setuju, tetapi jelas bahwa dia tidak akan terikat oleh Tang Wulin. Tubuhnya melintas dan dia sudah berada di udara. Dia mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang dan penuh perhatian. Tang Wulin kemudian segera mulai jatuh lagi. Dua bundel pakaian berdarah yang telah dia buang cukup efektif. Bau darah yang kuat memikat beberapa hiu putih besar Devil Soul ke arah mereka, tetapi masih ada 7 atau 8 hiu yang menjulurkan kepala mereka keluar dari air. Dengan tatapan dingin, mereka menyaksikan Tang Wulin jatuh dari langit.
Mengaum, deru naga yang bangkit bergema dari mulut Tang Wulin tiba-tiba, sementara 3 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya secara bersamaan. Cincin jiwa keduanya bersinar terang saat bilah Blue Silver Grass menghujani ke bawah. Rumput menyelimuti semua hiu putih besar. Dua hiu melebarkan mulut mereka dan menembakkan dua bola cahaya putih. Dalam sekejap, bilah Blue Silver Grass meledak berkeping-keping. Hiu putih besar membanting ekornya ke bawah, melemparkan tubuhnya yang besar keluar dari laut. Saat ia terbang langsung ke arah Yang Wulin, ia melebarkan mulutnya untuk mengungkapkan gigi putih mengerikan setajam pisau. Bilah Blue Silver Grass emas melesat keluar dan menghantam kepala Devil Soul Great White Shark yang terbang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kepalanya dicambuk ke samping. Tanpa ragu, kekuatan kasar Tang Wulin ada di layar. Pada saat berikutnya setelah bilah Blue Silver Grass emas menghantam Devil Soul Great White Shark, itu bergoyang dengan gesit dan baun ke gigi di mulut hiu yang melebar. Tang Wulin menarik dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak secara horizontal ke arahnya sekaligus ketika ia jatuh ke kepala hiu. 3 cincin jiwa di tubuhnya beralih ke 2 cincin jiwa emas dalam sekejap. Sisik emas kemudian menutupi tubuhnya. Puff, cakar naga emas menebas dengan berani dan memotong kepala hiu putih besar Devil Soul ini yang memiliki basis budidaya 1000 tahun. Cakar itu menancap sampai ke kepala sampai lengannya terkubur di dalamnya. Pada saat yang sama, ekspresi brutal dan ganas melintas di mata Tang Wulin. Dia tidak bisa mengambil risiko jika dia ingin bertahan hidup, dan dia bahkan tidak bisa memiliki sedikit pun keraguan atau menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap di lengan kanannya, Devil Soul Great White Shark yang panjangnya lebih dari 6 meter ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Angin busuk dan hujan darah berkabut di langit dan menyebar ke segala arah. Kaki kanan Tang Wulin melangkah ke bagian terbesar dari mayat hiu. Dia menggunakan momentum untuk bangkit dan terbang secara diagonal. Setelah cakar naga emas menusuk kepala hiu, ia membuat pilihan untuk memicu Dust Gold Dreadclaw. Dia mengandalkan kekuatan dampak mengerikan Dust Gold Dreadclaw untuk memotong-motong hiu. Hiu putih besar Devil Soul sangat haus darah. Mereka tanpa berpikir mengejar setiap bentuk daging dan darah, bahkan dari jenis mereka sendiri. Pendidikan yang disediakan oleh Shrek Academy terbukti vital pada saat ini. Seperti yang dia harapkan, darah dan daging yang jatuh dari langit menarik hampir semua hiu. Masih melaju ke depan, Tang Wulin merilis rumput Blue Silver sekali lagi. Lusinan bilah menghantam permukaan air untuk mendorong tubuhnya dan mengirimnya terbang sekali lagi. Dia terjun langsung ke laut, menghindari hiu di permukaan. Air lautnya terasa dingin dan menyegarkan. Tang Wulin menggosok tubuh dan rambutnya dengan keras untuk menghilangkan bau darah. Hiu tertarik pada bau, tetapi mereka meninggalkannya hidup untuk saat ini mengingat jumlah yang jauh lebih besar dari mayat hiu yang terbunuh. Tang Wulin menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan dirinya, karena hanya sekali dia bebas dari jejak darah, dia akan dapat melarikan diri dari hiu. Jika tidak, indera penciuman Great White Shark Devil Soul dapat mengambil aromanya bahkan jika dia berada 5 km jauhnya. Setelah selesai mencuci, Tang Wulin melompat sekali lagi dengan bantuan rumput Blue Silver. Dia mengandalkan tanaman merambat grass untuk menyerang permukaan laut dan mengidentifikasi arah yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Ekspresi Mu Ye tidak biasa karena tubuhnya masih menggantung di langit. Dia akhirnya menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan binatang buas samudera di laut dalam selama periode budidaya. Pertempuran itu jauh di laut, tapi tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung Tang Wulin di permukaan air melebihi harapannya. Kemampuan beradaptasi dan bertarung anak muda ini, dan juga ketajaman pikirannya adalah yang terbaik dari yang dipilih. Tidak heran dia bisa menjadi tokoh berpengaruh di lapangan luar Akademi Shrek. Seperti yang diharapkan, dia adalah monster kecil. Namun, jika dia dengan asumsi bahwa semuanya akan berakhir di sana, maka dia salah besar. Sekolah Devil Soul Great White Hiu melahap tubuh teman mereka di sisi yang jauh. Tiba-tiba, salah satu hiu dengan tubuh yang sangat besar dan lurik perak mengangkat kepalanya. Sirip di punggungnya bergetar satu kali, dan pada saat berikutnya, sirip tiba-tiba melaju dan berenang ke arah Tang Wulin. Ketika melewati tempat di mana Tang Wulin membersihkan dirinya, itu sedikit melambat. Segera setelah itu, ia melesat sekali lagi dan berlari lurus ke arah Tang Wulin telah melarikan diri. Sisa hiu lainnya mengikuti di belakang ketika mereka memotong air laut meninggalkan gelombang ombak putih.
Babak 577, bertempur melawan Raja Hiu dengan kecerdasan. Mu Ye memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua jenis binatang jiwa, serta makanan jenis harta karun surga dan bumi. Darah yang dia tumpahkan ke Tang Wulin adalah darah dari Paus Setan Laut Dalam. Hiu putih hancur besar Devil Soul dan Paus Setan Laut Dalam adalah musuh alami, karena keduanya adalah penguasa laut. Membandingkan keduanya, Paus Setan Laut Dalam lebih kuat tetapi jauh lebih sedikit daripada hiu putih besar Devil Soul. Darah ikan paus memiliki karakteristik khusus karena sangat lekat. Selain itu, setelah bersentuhan dengan fluktuasi esensi darah yang kuat, itu menghasilkan bau yang lebih kuat. Bagaimana mungkin hiu putih besar Devil Soul tidak mengenali bau musuhnya? Secara alami, ia meluncurkan pengejaran tanpa henti. Tang Wulin melompat di permukaan laut. Dia berbalik untuk mencari sesekali dan menemukan bahwa hiu itu mengejarnya dengan kecepatan penuh. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat hiu semakin dekat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tipuan yang Mu Ye lakukan padanya tidak bisa dihilangkan? Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia akan menghadapi keputusan sulit. Hidup, tampaknya sia-sia mencoba melarikan diri. Ini adalah laut yang luas, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika tidak mungkin untuk melarikan diri, maka satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Hanya dengan membunuh semua hiu putih besar Devil Soul, dia akan mendapat kesempatan. Hiu-hiu itu masih bisa memakannya jika dia kelelahan dengan melarikan diri. Selain itu, tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Tuan Laut. Cahaya violet melintas melewati matanya. Semuanya tampak lebih jelas setelah rilis mata setan ungu. Ada 47 hiu putih besar Devil Soul, tidak termasuk yang dia bunuh. Hiu di depan memiliki panjang lebih dari 10 meter. Ada cahaya perak berkilauan di punggungnya. Ini sangat mungkin peringkat 10.000 tahun Devil Soul Great White Shark, jadi itu merupakan ancaman terbesar baginya. Jika dia berada di tanah, Tang Wulin tidak akan keberatan bahkan jika ada puluhan ribu jiwa buas yang diberikan basis budidayanya saat ini. Tapi itu berbeda dengan 10.000 tahun jiwa binatang buas. Itu adalah makhluk yang benar-benar bisa mengancam hidupnya. Begitu, dia harus hidup tidak peduli apa. Pertarungan. Cahaya tajam melintas di matanya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan lengan kanannya saat seberkas cahaya kuning muncul di belakang punggungnya dalam sekejap. Itu adalah mesia kuningnya. Di langit, Mu Ye belum bereaksi terhadap situasi, jadi Tang Wulin mengambil kesempatan itu. Dia menggunakan rumput Blue Silver yang menyerang permukaan laut untuk melontarkan dirinya ke dalam mesia kuning. Mesia mulai bersinar. Dengan semburan cahaya di belakang punggungnya, segera membawa Tang Wulin menjauh dari kekacauan. Hiu putih besar Devil Soul di bawah tiba-tiba kehilangan aromanya sehingga mereka segera melambat. Namun, itu juga pada saat ini, sosok merah darah menghalangi mesia Tang Wulin di langit. Biarkan dirimu keluar dan lompat, atau haruskah aku merobek mesiamu dan melemparkanmu ke bawah? Mu Ye rupanya tidak senang dengan pelanggaran aturan Tang Wulin. Ekspresi Tang Wulin tidak berubah sama sekali saat dia duduk di dalam mesia melihat mesia surgawi di depannya. Dia sudah mengantisipasi situasi ini. Dia berada di mesia kuning untuk tujuan tertentu, dan itu juga memberinya waktu untuk bersantai. Di dalam mesia, dia memakan semua makanan yang telah dia siapkan dalam beberapa gigitan. Kemudian dia berbicara dengan panik, aku akan melompat sendiri. Jangan merusak mesia saya. Dia sedang makan kelezatan surga dan jenis harta karun yang disediakan oleh Mu Ye yang diam-diam disimpannya. Makanan lezat ini sangat bergizi dan bisa mengisi esensi darahnya sekaligus. Penyangga sesaat ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilannya dalam pertempuran untuk diikuti. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat baju besi mesia kuning terbuka. Dia melompat ke laut sekali lagi. Setelah bantuan sementara ini dan makanan yang dia makan, sedikit kekuatan fisiknya dengan cepat dipulihkan. Dengan kilasan kuning lainnya, mesia disimpan kembali di dalam cincinnya. Tang Wulin jatuh langsung ke air. Dia menutup matanya ketika sisik emas muncul di tubuhnya. Suasana menjadi tenang dan tenteram, karena dia tidak bisa terus tenggelam ke kedalaman. Sama seperti Mu Ye mengamati, kapasitas bertarungnya di permukaan air jauh melebihi kemampuannya di bawah laut. Indera penciuman si putih hiu putih sangat tajam. Mereka segera menyadari kehadirannya saat dia melompat ke laut. Sosok raksasa mereka melesat tiba-tiba dan berlari ke arah Tang Wulin.
Matanya berubah ungu saat sisik menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun ia benar-benar tenggelam, Tang Wulin masih memancarkan semburan aura berani yang sulit untuk dijelaskan. Hiu semakin dekat. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan di tangan kanan Tang Wulin. Armor perangnya muncul tanpa suara dan menutupi tangan dan lengan kanannya. Kekuatan kuat terpancar ke seluruh tubuhnya. Tatapan brutal muncul di matanya saat dia tetap tergantung di tempat yang sama dan menunggu kedatangan hiu. Hiu mendekat semakin dekat, sedangkan Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun di garis depan memancarkan aura ganas dan jahat dari seluruh tubuhnya. Itu melebarkan mulutnya saat mendekat dan meludahkan bola cahaya putih. Bola itu diarahkan langsung ke Tang Wulin. Kecerdasan jiwa binatang sudah mirip dengan manusia karena memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Itu tidak mendekat dengan sembarangan, malah memilih untuk meluncurkan serangan langsung. Tang Wulin menyilangkan tangannya dengan tangan kanannya terulur. Dia meringkuk tubuhnya sehingga dia benar-benar diselimuti oleh timbangan emas. Dia tidak menghindari atau menggunakan trik menyerang. Dia hanya membiarkan dirinya menanggung kekuatan penuh serangan itu. Ledakan. Ketika Tang Wulin diserang oleh cahaya putih, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan segera larut menjadi molekul air yang runtuh. Dia diledakkan langsung dari air. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya putih. Meskipun tubuh naga emas melindunginya, dia masih berdarah deras akibat serangan itu. Mu Ye yang menyaksikan pertempuran dari langit terkejut juga. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menghadapi serangan Beast Soul 10.000 tahun? Mu Ye mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Tang Wulin mati, namun ini adalah hari ke-49 yang juga merupakan kesempatan terakhirnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan keinginannya untuk menyelamatkan Tang Wulin. Dia memilih untuk menaruh kepercayaan pada bocah itu. Dia percaya bahwa pemuda yang cerdas namun ulet ini tidak akan melakukan apapun secara acak. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun menyaksikan Tang Wulin diledakkan. Cahaya haus darah melintas melewati matanya sekaligus. Ada beberapa hiu di setiap sisi yang melompat ke langit dan melebarkan mulut mereka saat mereka bergegas menuju Tang Wulin. Raungan rendah bergema ketika aura yang kuat meledak dari tubuh hiu 10.000 tahun itu. Gelombang melonjak di permukaan air dan menghempaskan beberapa hiu yang menuju Tang Wulin. Bagaimana itu bisa membuat orang lain mengambil keuntungan dari makanan yang begitu nikmat? Hiu 10.000 tahun melonjak tinggi ke langit. Ketika tubuhnya menyala kecepatannya secepat kilat. Itu meledak dari air hampir dalam sekejap dan dalam satu stroke, itu mencapai wajah Tang Wulin. Itu membuka mulut raksasa dan siap untuk menggigit Tang Wulin. Tang Wulin tampaknya tak sadarkan diri oleh pukulan sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi meringkuk. Dia telah terpesona dan jatuh seperti batu. Sementara dia masih tidak responsif, mulut raksasa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun dengan berani menelannya. Oh tidak, bahkan judul Douluo seperti Mu Ye sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini salah. Ini tidak sesuai dengan kekuatan Tang Wulin sama sekali. Bahkan jika dia bukan tandingan dari 10.000 tahun jiwa, dia seharusnya tidak terbunuh tanpa memberikan sedikit pun perjuangan. Ini benar-benar tidak terduga. Retak. Devil Soul Great White Shark, 10.000 tahun, sangat licik. Itu tidak menelan seluruh Tang Wulin tetapi menggigit pinggangnya. Dengan gigi setajam pisau, hanya perlu memotong orang ini yang mengeluarkan bau paus iblis laut dalam menjadi dua, dan itu akan menjadi akhirnya. Mulutnya yang besar tertutup. Mu Ye yang terbang turun dari langit sudah menutup matanya secara tidak sadar sementara hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh semua hiu putih besar Devil Soul ini untuk membalaskan dendam Tang Wulin. Ah! Jeritan menyakitkan bergema di saat berikutnya. Mu Ye yang sudah mendekati permukaan laut tanpa disadari membuka matanya, karena jeritan yang menyakitkan tampaknya tidak datang dari Tang Wulin. Dia membuka matanya tepat pada waktunya untuk menyaksikan seluruh tubuh Tang Wulin berkilauan dengan cahaya seperti cermin. Sisik emas yang menyelimutinya berkilauan. Pada saat ini, setengah dari tubuhnya sudah ditelan oleh hiu. Apalagi itu adalah tubuh bagian atasnya. Hanya kakinya yang terlihat dari luar. Namun, jeritan itu benar-benar keluar dari mulut Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Mulutnya yang besar baru saja menutup sesaat sebelum tiba-tiba dibuka kembali, dan darah segar segera keluar dari tubuhnya. Tang Wulin tidak dipotong setengah oleh gigi tajam itu.
Dia mengambil kesempatan untuk meringkuk tubuhnya ketika hiu membuka mulutnya dan kemudian menempatkan dirinya di dalam makhluk itu. Bab 578, Cincin Jiwa 10.000 Tahun. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke permukaan laut, membuat cipratan hebat. Tubuhnya yang humongous berputar liar. Itu menggeliat terus-menerus dan menghasilkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Energi dahsyat itu mendatangkan malapetaka di lautan. Ada hiu 3 atau 4.000 tahun di dekatnya yang tubuh mereka terkoyak oleh pasukan. Hiu-hiu lain menjaga jarak ketika mereka melihat pemimpin mereka dengan mata yang tidak pasti. Warna darah tiba-tiba mewarnai air laut merah. Celah besar terbuka di belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Cincin jiwa hitam bangkit dari tubuhnya saat perlahan-lahan berhenti berjuang. Cincin jiwa 10.000 tahun. Ya, cincin jiwa 10.000 tahun yang telah menjadi langka di dunia Soul Masters. Ini juga berarti Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun telah mati. Sesosok tubuh merayap keluar dari punggung hiu dengan susah payah. Itu berlumuran darah. Sisik di tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau kemasan. Dia berdiri di punggung hiu dan melepaskan lolongan panjang di langit. Mu Ye terperangah. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tidak menembak tanpa tujuan, tetapi dia telah mengeluarkan 10.000 jiwa air mata seperti itu. Selain itu, dia mengeluarkan Raja Lautan, Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Secara alami, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk berdiri melawan makhluk seperti itu dengan kemampuannya. Tidak peduli perspektif mana yang dilihat orang, itu tidak mungkin. Tang Wulin sendiri telah menilai situasi sejak awal. Mengingat situasinya, dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Jika dia ingin mengalahkan Devil Soul Great White Shark, hanya ada satu cara, dan dia hanya akan memiliki satu peluang. Dia menerima serangan dari Devil Soul Great White Shark langsung. Pukulan seperti itu melukainya dengan serius. Memuntahkan darah segar bukanlah tindakan yang dia lakukan. Namun, dengan tubuh naga emas dan baju zirah pertempuran lengan kanannya, ia berhasil menghilangkan banyak kekuatan dari serangan itu. Meski begitu, itu hanya serangan menyelidik hiu. Dengan tubuhnya di udara, dia telah makan di mata paket hiu. Seperti yang diperkirakan Tang Wulin, hiu putih hebat 10.000 tahun tidak akan pernah membiarkan hiu lain memiliki suguhan lezat seperti dia. Itulah mengapa ia datang ke arahnya dengan rahangnya terbuka lebar. Apakah itu burung layang-layang atau gigitan, itu ada dalam rencana Tang Wulin. Dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi pada saat terakhir. Di lautan, tubuh naga emas yang mendominasi sebenarnya melemah, karena hampir semua serangan makhluk buas jiwa samudera jarak jauh. Tubuh naga emas yang mendominasi hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya selama situasi jarak dekat. Itu sebabnya Tang Wulin berjudi. Dia bertaruh bahwa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun akan datang dan memakannya. Taruhan terbayar. Dengan memberi kesan bahwa dia lemah, hiu melihatnya sebagai makanan yang mudah. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bereaksi seperti yang dia harapkan. Itu menjadi beban gigitan hiu yang menakutkan. Kemampuan defensif tubuh Tang Wulin dan tubuh naga emas sangat kuat. Dengan armornya yang siap, kemampuan defensifnya meningkat pesat. Bahkan kekuatan gigitan Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak dapat membelah tubuhnya menjadi dua hanya dengan satu gigitan. Tentu saja, Dusgold Dreadclaw tidak menahan apa-apa saat menebas tenggorokan hiu. Tidak peduli seberapa kuat organisme hidup itu, bagian dalam tubuh mereka selalu merupakan bagian terlemah dari tubuh mereka. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak terkecuali, dan hasilnya sama seperti yang diharapkan. Ketika dia berdiri di belakang hiu, tulang-tulangnya menjerit kesakitan seolah-olah mereka semua terkilir. Seketika ia digigit, meskipun tubuh naga emas yang mendominasi telah menerima pukulan itu, punggung Tang Wulin masih terasa seolah telah patah. Lagi pula, apa masalahnya? Dialah yang selamat. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan lolongan panjang menuju langit. Garis darah di dalam tubuhnya mendidih dan mengalir liar saat menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian suara Tang Wulin berhenti tiba-tiba di detik berikutnya. Paket Great White Shark Devil Soul hanya berhenti sejenak sebelum mereka bergegas ke arahnya dengan hiruk-pikuk. Ini berbeda dari situasi biasa, bukan? Pemimpin binatang jiwa telah terbunuh, jadi mengapa yang lain tidak melarikan diri?
Mungkinkah mereka tidak takut mati? Ekspresi Tang Wulin sedikit kaku. Adegan di depan matanya tampak agak berbeda dari apa yang dia rencanakan. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun yang merupakan ancaman terbesar baginya telah terbunuh. Hiu lain seharusnya melarikan diri begitu mereka punya kesempatan. Ini adalah insting alami. Namun, naluri alami dari hiu putih besar Devil Soul jelas tidak sama dengan apa yang dia bayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Wajahnya terlihat agak lamban. Saat dia menghadapi Devil Soul Great White Hiu yang berumur ribuan tahun, dia benar-benar terpana. Dia tampaknya telah mengeluarkan Devil Soul Great White Shark 10.000 tahun dengan mudah, tetapi setelah melakukan pukulan yang kuat diikuti oleh pengerahan tenaga yang begitu keras, stamina dan kekuatan jiwanya sangat kelelahan. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sepertiga dari kondisi puncaknya. Sekarang dia harus menghadapi pasukan hiu putih besar Devil Soul yang berumur 40.000 tahun. Bisakah dia menanggungnya? Tanpa ragu, jawabannya adalah tidak. Mu Ye, yang telah terbang kembali ke udara mengungkapkan senyum saat dia berseru atas kemalangan Tang Wulin. Dia berkata pada dirinya sendiri, bocah bodoh, apakah kamu pikir ini ada di darat? Hawa darah iblis putih besar Devil Soul bukanlah sesuatu yang harus dianggap enteng. Di mata mereka, semua benda hanyalah makanan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika itu salah satu dari mereka sendiri. Bangkai 10.000 Devil Soul Great White Shark adalah godaan besar bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan perlakuan seperti itu? Aku khawatir kamu tidak mengetahui naluri alami mereka. Petik 2. Tang Wulin benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia tidak bisa terus melamun seperti ini dengan paket hiu sudah dekat dengannya. Bola cahaya putih melesat ke arahnya dari segala arah. Tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Tang Wulin segera bereaksi. Dia melompat dan masuk kembali ke belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Bersamaan, dia meringkuk tubuhnya. Ledakan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun benar-benar hancur berkeping-keping. Namun, bahkan jika itu adalah bangkai, itu masih makhluk yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Kemampuan bertahannya masih cukup kuat. Tang Wulin jatuh langsung ke air, namun, kekuatan dampak yang dia alami terbatas. Kelompok besar hiu 1000 tahun bergegas maju seperti segerombolan lebah. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa tidak semua dari mereka menagih ke arahnya. Cukup banyak hiu yang menuju ke bangkai yang hancur. Apa? Mereka memakan pemimpin mereka sendiri. Tang Wulin yang biasanya lembut dan sopan tidak bisa menahan diri dari bersumpah dalam hatinya. Mereka benar-benar binatang buas. Tang Wulin akhirnya memahami karakteristik khusus hiu putih besar Devil Soul. Dia tidak kaget, tapi dia senang. Jika itu masalahnya, maka apa yang harus dia hadapi bukanlah seluruh paket hiu putih besar Devil Soul. Dia dengan cepat melepaskan pisau Blue Silver Grass. Mereka meluncur ke bawah dan membuangnya ke udara. Dia hanya bisa bertahan jika dia menjauh dari daerah di sekitar bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. The Blue Silver Grass mencambuk permukaan laut saat membawanya berlari ke arah yang jauh. Pada saat itu, air laut sudah menjadi warna darah. Blue Silver Grass yang dirilis oleh Tang Wulin juga ternoda oleh darah segar Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Warna biru yang berkilauan dan tembus cahaya dilapisi dengan warna darah. Di bawah cahaya-cahaya bulan, itu memiliki rasa keindahan yang khas untuk itu. Devil Soul Great White Shark bergegas ke atas dari bawah saat mengejar tubuhnya. Tang Wulin menyerang dengan lengan kanannya. Sebuah bola cahaya perak menyilaukan keluar dari tangannya dan berputar di sekitar Blue Silver Grass. Dengan ledakan keras, itu mendaratkan pukulan langsung ke kepala hiu. Kekuatan besar menghantamnya kembali di bawah permukaan air. Tang Wulin menarik rumput Blue Silver dan mengingat hammer perak-perak rohnya yang halus. Pada saat yang sama, tubuhnya menggigil. Saat dia jatuh ke laut, dia mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya. Tanaman merambat mencambuk lautan lagi dan mengirimnya terbang. Pada saat itu, lingkaran riak yang tampak aneh tiba-tiba bangkit dari permukaan laut. Tak lama kemudian, puluhan kolom air melesat ke langit. Ketika riak menyentuh Tang Wulin, tubuhnya langsung menegang. Darah di dalam tubuhnya tampaknya telah berdesir sedikit dengannya. Ketika garis keturunannya terpengaruh, tubuhnya secara alami menjadi kaku.
Bahkan sisik yang dikeluarkan oleh tubuh naga emas ditarik kembali. Bab 579, Evolusi Jiwa Bela Diri. Ini buruk. Itulah yang baru saja terlintas dalam pikiran Tang Wulin ketika ledakan yang sangat kuat dari kolom air menembak tubuhnya ke atas. Hiu putih besar Devil Soul masih menjadi penguasa lautan. Itu bukan hanya ucapan. Apa yang baru saja ia alami adalah gelombang Devil Soul yang dirilis oleh ribuan hiu pada saat yang sama. Ketika mereka berburu di dalam air, Devil Soul Wave bisa dengan cepat membuat mangsanya tidak bisa membalas. Kemudian, mereka akan menjadi hasil yang mudah bagi hiu. Sebenarnya, Tang Wulin beruntung lolos. Jika hiu 10.000 tahun barusan tidak berpikir bahwa dia rentan setelah menerima pukulan dari serangan pertama dan hanya menembaknya dengan gelombang Devil Soul seperti ini, Tang Wulin pasti sudah bertekuk lutut. Tentu saja, jika itu yang terjadi, Mu Ye pasti akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar setelah dipukul. Meskipun dia sedang mengalami banyak rasa sakit untuk menekan kerusakan yang dia terima dari Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun, itu telah meletus sekali lagi. Nalurinya terasa seperti terbakar, tetapi gelombang liar esensi darahnya tidak bisa dikendalikan. Perjuangan untuk hidupnya tidak bisa dihindari. Serigala hiu putih hebat 1000 tahun yang beberapa sentimeter lebih besar dari yang lain sudah menunggunya di bawah. Ketika melihat bahwa Tang Wulin jatuh dari langit, tiba-tiba melompat ke atas, membuka rahangnya lebar-lebar. Pada saat yang sama gelombang Devil Soul menuju ke Tang Wulin, hiu bergegas maju untuk menelannya. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia mengambil jendela singkat sebelum Devil Soul Wave kedua mencapainya. Blue Silver Grass-nya berputar ke atas dengan liar, dan lapisan tanaman merambat yang tebal menyelimutinya. Dia tidak bisa memanfaatkan garis keturunannya. Yang bisa dia andalkan sekarang adalah jiwa bela dirinya sendiri. Ketika gelombang mencapai dia, tubuh Tang Wulin menegang sekali lagi, tetapi rumput Blue Silver telah membentuk penghalang yang kuat di sekitar tubuhnya dan mengubahnya menjadi kepompong biru besar. Satu-satunya harapan Tang Wulin sekarang adalah bahwa satu gigitan tidak akan cukup untuk membunuhnya. Selama dia memiliki kesempatan untuk mengambil napas dan mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya, dia bisa bertahan dari serangan ini. Puh! Hiu mengunyah kepompong. Kekuatan gigitannya yang menakutkan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar. Lapisan luar rumput Blue Silver pecah di bawah tekanan. Setiap bilah Blue Silver Grass berkedip dengan cahaya biru yang menyilaukan. Namun, pada intinya, mereka masih rumput Blue Silver. Pada akhirnya, mereka tidak bisa benar-benar menjaga gigi tajam dari hiu putih besar Devil Soul. Gigi tajam adalah senjata hiu yang paling menakutkan, dan hiu putih besar Devil Soul tidak berbeda. Tang Wulin jelas bisa mendengar semua tulangnya retak di bawah kekuatan gigitan yang mengerikan. Garis keturunannya yang bergelombang telah mereda, ketika gigitan hiu menekan tubuhnya yang menyebabkan garis keturunannya terhalang. Tekanan besar membuat Tang Wulin merasa seperti esensi darahnya telah mengalir ke otaknya. Tubuhnya memerah merah abnormal. Anehnya, gigitan kekuatan penuh dari hiu putih besar yang berumur ribuan tahun itu tidak menghancurkan mangsanya. Ini membuatnya marah. Itu membuka rahangnya yang besar lagi dan menjepit paksa. Kali ini, Tang Wulin tidak tahan lagi, tidak peduli apa yang dia lakukan. Mu Ye menghela nafas. Dia sudah berada di samping Devil Soul Great White Shark. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke kepala hiu. Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sinar cahaya biru dan emas yang menyilaukan bersinar dari rumput blus membungkus tubuh Tang Wulin. Anak muda ini punya rencana cadangan. Mu Ye ragu-ragu langsung. Ini adalah kesempatan terakhir. Selama ada kesempatan, dia tidak akan ikut campur. Jika cobaan ini berakhir tanpa kemajuan, itu menandakan bahwa Tang Wulin tidak bisa benar-benar menjadi anggota sekte tubuh, dan dia tidak bisa mendapatkan kekuatan mereka. Puh! Hiu putih besar Devil Soul menutup mulutnya. Namun, itu tidak menghancurkan semua Blue Silver Grass seperti yang diharapkan. Cahaya biru emas yang bersinar tiba-tiba menjadi sangat intens, menerangi permukaan air. Tubuh Devil Soul Great White Shark yang berumur 1000 tahun sepertinya sudah kaku selama sedetik. Tak lama kemudian, Mu Ye melihat pisau Blue Silver Grass tumbuh liar dari dalam kepompong. Mereka dengan cepat bersembunyi di tubuh hiu dan dengan cepat melesat keluar. Aura yang tak terduga mengalir dari kepompong. Ini adalah kekuatan hidup yang sangat kaya. Bahkan di lautan ini,
ia begitu substansial sehingga tampak bermanifestasi secara fisik. Bila Blue Silver Grass menembus ke lautan dan air lautnya beriak, warna darah di air dengan cepat memudar, dan itu muncul kembali dengan jelas. Cahaya biru emas yang dilepaskan dari rumput Blue Silver bahkan membuat lautan bersinar cemerlang. Kepompong itu lepas dari rahang raksasa Devil Soul Great White Shark yang berumur ribuan tahun. Hiu didorong tanpa ampun oleh pisau Blue Silver Grass sampai terbang, meskipun tidak terluka parah. Dari horizontal, kepompong biru emas terangkat dengan tegak. Circles of Blue Silver Grass yang bersinar biru membentang keluar. Alasannya tidak jelas, tetapi di tengah gelombang kekuatan kehidupan yang kaya ini dan lingkaran yang masih melebar bersinar biru dan emas, hiu putih hancur Devil Soul yang besar semua telah tenang. Mereka tidak lagi liar, mereka juga tidak bermencari darah. Mereka semua mengangkat kepala dan memandangi kepompong itu ketika perlahan-lahan bangkit dan melepaskan lebih banyak tanaman merambat biru emas. Keberhasilan. Mu Ye sangat gembira. Untuk fenomena aneh yang terjadi pada penatua jiwa tiga cincin, itu hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah jiwa bela dirinya akan terbangun untuk kedua kalinya. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati pada hari ke-49 yang mengeraskan dirinya sendiri, ia akhirnya akan bangun. Bahkan dengan basis dan pengalaman kultivasi Mu Ye, detak jantungnya masih meningkat. Bangkit pada hari ke-49. Apa artinya ini? Itu berarti garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuhnya sangat kuat, begitu kuat sehingga sulit untuk dibayangkan. Apa itu? Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Cahaya biru dan emas dari tanaman merambat Blue Silver Grass yang semakin cerah. Warna biru adalah rona asli dari Blue Silver Grass, sedangkan warna emas adalah vena daun yang ada di dalamnya. Cahaya itu mengintensifkan ketika cahaya dari pembuluh darah tumbuh lebih kuat. Rumput Blue Silver ini bertambah tebal dengan kecepatan yang nyata, dan urat daun di dalamnya tampak lebih jelas. Perubahan yang tidak biasa mulai terjadi. Di antara urat daun, pola-pola emas berkumpul di tengah, dan dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Permukaan tanaman merambat Blue Silver Grass tampaknya telah mekar. Potongan sisik biru jernih muncul dari permukaannya. Bentuk sisiknya adalah berlian sempurna. Apa yang bisa menjadi kebangkitan jiwa bela diri kedua yang tersembunyi di rumput Blue Silver? Apakah itu Kaisar Blue Silver yang legendaris? Napas Mu Ye mulai menjadi sedikit kasar. Dalam semua sejarah manusia, hanya ada satu catatan kebangkitan jiwa bela diri dari Blue Silver Grass ke Kaisar Blue Silver. Namun, kejadian tunggal itu telah bertahan dalam ingatan benua Douluo selama 20.000 tahun. Ini karena orang itu adalah orang yang pernah memimpin Soul Master manusia untuk memberontak melawan Martial Soul Hall. Putra surga yang sombong itu akhirnya mengalahkan matriark aula jiwa marsial yang telah berubah menjadi dewa, Bibidong, pemimpin 7 monster Shrek, pendiri Tang Sek, dan orang yang dikenal sebagai master jiwa terhebat di dunia manusia, 1000 tangan Douluo, Tang San. Saat itu, ia memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri utama adalah rumput Blue Silver. Kemudian, dengan peningkatan basis kultivasinya, jiwa bela dirinya akhirnya terbangun untuk kedua kalinya dan berubah menjadi Kaisar Blue Silver, yang meletakkan dasar yang kuat baginya untuk akhirnya berubah menjadi dewa. Jika jiwa bela diri Tang Wulin juga tersadar pada Kaisar Blue Silver, seperti apa itu? Pada saat ini, darah panas mendidih di dalam hati Mu Ye. Mengingat bahwa itu tidak muncul dalam 20.000 tahun, tidak ada yang tahu seberapa kuat jiwa bela diri Blue Silver Emperor akan atau karakteristik khusus apa yang akan dimiliki. Sekarang, si pembawa adalah muridnya sendiri. Ini adalah kemuliaan milik Sekte Tubuh. Harus diketahui bahwa ketika Tang San yang tak terkalahkan berkeliaran di benua, Sekte Tubuh bahkan belum ditemukan. The Blue Silver Grass sedang mengalami perubahan yang bahkan lebih besar, dan cahaya di sekitarnya juga tumbuh dalam intensitas. Kepompong terbuka perlahan dan memperlihatkan Tang Wulin di dalamnya. Dia bertelanjang dada saat dia tergantung di udara. Matanya terpejam rapat, dan warna emas kebiruan muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti bagian dari rumput Blue Silver. Di belakangnya, pisau Blue Silver Grass yang sangat besar perlahan-lahan mekar. Ujungnya terbuka perlahan, tampak seperti tulip raksasa. Cahaya biru dan emas turun dari langit. Tanaman merambat perlahan-lahan berubah setebal lengan manusia dan sisik perlahan membeku. 3 cincin jiwa ungu di tubuh Tang Wulin berbinar. Di bawah sinar cahaya biru emas, warna menyebar ke seluruh tubuhnya.
Vena daun di dalam tanaman merambat akhirnya dan secara progresif menyelesaikan kombinasi mereka. Secara mengejutkan itu tampak seperti tulang dan menyerupai tulang belakang. Tanaman merambat biru, duri kemasan, dan timbangan biru emas. Ini adalah Blue Silver Grass yang baru, atau menggunakan nama baru, Blue Silver Emperor. Cahaya keemasan samar mulai muncul di kulit Tang Wulin, perlahan-lahan berubah cerah. Sisik mulai muncul, dan kekuatan auranya meningkat. Kekuatan isap yang tak terlihat keluar dari tubuhnya. Di dekatnya, cincin jiwa hitam yang muncul beberapa saat yang lalu tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Fusi cincin jiwa. Apakah basis budidayanya melampaui peringkat ke-40? Dalam proses kebangkitan kedua jiwanya, kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya menembus batasnya dan memasuki ranah peringkat 40.